Oke, jadi selamat sore Bapak dan Mama. Jadi di sini kami dari siswa dan siswi SMA 1 Mas 2 Medan ingin melakukan sebuah interview terkait dengan pelajaran agama, yaitu membahas mengenai keluarga. Jadi kami di sini ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Papa dan Mama. Tolong jawab saja semampunya atau sepemahaman menurut Papa dan Mama yang telah Papa dan Mama miliki sebelum menikah atau pada masa pacaran atau setelah menikah. Jadi jawab saja menurut pengalaman dan pemahamannya. Jadi jika ada pertanyaan yang kurang mengenakan, mohon maaf karena ini terkait dengan temanya keluarga, atau jika ada menyinggung beberapa hal yang agak personal. Jadi di sini kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Darul Makil Sabi Silalahi. Saya Brian Pegan Teginting. Saya Tristan Kusubis. Saya Menyelanda Kambulan. Saya Stephanie Diakonis. Oke, pertanyaan akan dimulai dari Brian. Oke, jadi di sini saya akan menampilkan pertanyaan pertama. Jadi, saat Bapak dan Ibu belum saling mengenal, di manakah tempat kejadian Bapak dan Ibu saling mengenal, dan pada pertemuan Bapak dan Ibu, apakah munculnya cinta pada pandangan pertama? Ya, Bapak dan Ibu ketemunya waktu itu di Jakarta. Kebetulan Bapak dan Ibu ini satu waktu ada seleksi di Kementerian Pertanian. Jadi waktu itu sudah proses terakhir, dan di situ tinggal melengkapi berkas untuk proses terakhir administrasi. Nah, di situ kita bertemu. Pada waktu itu belum ada cinta pertama, tapi masih kenalan dan seperti ada rasa suka gitu. Nah, demikian. Tahun 2000 Itu pada tahun 2003. Ya. Dari Ibu ada jawaban lain? ya pertama kali jumpa ya saat melengkapi dokumen lah di Kementerian Pertanian Jakarta. Kita sama-sama lulus CPNS gitu, jadi kenal di situ. Jadi di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya. Pada saat Bapak dan Ibu sudah saling mengenal, apa yang membuat Bapak dan Ibu memutuskan untuk berpacaran, dan apa yang mendorong Bapak dan Ibu untuk berpacaran? Ya, sebelum kita melanjutkan ke jenjang pernikahan, kita perlu saling mengenal ya. Jadi pacaran itu adalah proses kita untuk saling mengenal satu sama lain, supaya nanti diharapkan ketika memasuki jenjang pernikahan, nanti kita bisa sudah saling kenal kelemahan dan kelebihan masing-masing, sehingga itu nanti dapat menjadi pedoman kita dalam berhubungan atau menjalin membentuk rumah tangga seperti itu. Itu gunanya berpacaran. Yang kedua adalah supaya nanti kita juga bisa bisa juga mengenal keluarga gitu ya. Jadi dalam proses pacaran itu kan kita juga mengunjungi keluarga ya. Jadi pada waktu itu Bapak juga sudah mengunjungi keluarga Ibu ya di Kawan Jahe, dan juga Ibu juga pernah Bapak bawa mengunjungi keluarga di Sibolga. Ya, itu tujuannya. Mama? Dari Ibu ada jawaban lain? Itu ya. Kita udah komunikasi nyaman. Gitu. Jadi ibarat istilah anak zaman sekarang ada chemistry mah. Gitu kan? Jadi ya gitu, kita berlanjut lah. Di sini saya akan lanjutkan pertanyaannya. Saat Bapak dan Ibu berpacaran, apakah orang tua Bapak dan Ibu sudah mengetahui atau memberi izin untuk berpacaran? Ya, kalau Bapak pada waktu itu sudah kenal sama Ibu, saya sampaikan sama orang tua, saya ada teman dekat gitu. Saya tunjukkan fotonya, saya tunjukkan profilnya itu namanya siapa, dari keluarga mana, di mana dia tinggal, siapa kakaknya. Jadi itu yang perlu kita sampaikan sama orang tua, jadi supaya orang tua itu tahu. Kemudian apakah sudah diizinkan? Ya karena kita waktu itu pacarannya Bapak pada waktu itu sudah berumur sekitar 30 tahun waktu itu. Jadi
ya sudah diizinkan. Tapi orang tua bilang ya kenalan dulu lah, dijalani dulu seperti itu. Kalau mama gimana? Itulah udah Sama. di inilah ya, dikenalkan sama kakak saya ya, ke orang tua belum ya. Orang tua udah. Iya, lebih tua dulu ya. Pokoknya udah dekat ke saudara saya. Gitu. Kenal lah. Ya. Pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu saat Bapak dan Ibu berpacaran, apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami masalah yang nanti merusak hubungan, dan apa solusi dari masalah? Oh, Pacaran, waktu ya. pacaran pernah nggak ada tantangan gitu ya? Oh banyak, ya kan? Karena kan kita disitulah gunanya kita pacaran supaya kita bisa saling mengenal ya. Karena kan dalam waktu pacaran itu kita saling Mengetahui kekurangan masing-masing, dan juga kita harus tahu juga latar belakang keluarga pasangan kita. Nah kemudian juga kita kan di situ juga saling bercerita tentang kalau nanti berkeluarga bagaimana kalau menghadapi seperti ini gitu ya. Nah, di situ kita melakukan seperti diskusi gitu ya. Diskusi. Kemudian ya karena kita berbeda individu, tentu mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda. Nah, mungkin di situ pernah juga kita jadi satu masalah gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya solusinya didiskusikan, dicari jalan terbaik di mana kita bisa menemukan titik temu. Karena prinsipnya kan manusia ini tidak ada yang sempurna kan, pasti ada kelemahannya, kelemahan bapak ada, kelemahan ibu ada. Nah, disitulah jadi solusinya itu sebenarnya kita membangun rumah tangga itu kan untuk saling mengisi ya, nah, bukan saling menonjolkan diri. menonjolkan egois ya, menonjolkan perbedaannya ya, tetapi justru perbedaan itu yang membuat kadang kita bersatu gitu, ya. Jangan fokus sama sukunya ya. Kebetulan bapak kan suku Toba, kalau ibu kan suku Karo ya, pasti agak situasi yang cukup rumit dipersatukan. Tapi ya intinya bagaimana kita bisa mencari titik tengah solusi ya. Nggak boleh dong saya mempertahankan egoisme suku Karo saya gitu, nggak boleh. Nah, jadi kan kita sama-sama suka, sama-sama pengen saling membangun rumah tangga gitu. Jadi harus ada solusi bersama. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Bapak dan Ibu berhasil mempertahankan hubungan dalam berpacaran? Oh, hal-hal yang bisa kita mempertahankan dalam pacaran ya. Satu itu kita harus mempunyai satu visi ke depan ya. Visi ke depan itu kita mau ngapain pacaran ini gitu ya kan. Tujuannya kan nanti mau masuki jenjang pernikahan. Ya, jadi itu yang kita pertahankan. Kemudian prinsipnya itu harus bisa saling menerima kelemahan masing-masing ya. Kemudian juga perlu ada juga memang kecocokan ya. Kebetulan bapak dan ibu memang agak bisa lah nyambung gitu kalau cerita apa gitu, jadi agak cocok gitu. Jadi memang kalau itu kan memang kalau kecocokan itu kan mungkin natural ya, bawaan apa kita gitu ya. Kebetulan bapak dan ibu kan agak bisa lah cerita panjang, saling diskusi, komunikasi. Bapak rasa itu yang membuat ya. Yang kedua, yang pertama tadi itu visi, kemudian komitmen ya, komitmen kita. Kalau tidak ada komitmen itu agak sulit ya, agak sulit kita membina satu hubungan yang mungkin ya juga karena dilandasi juga dulu binaan dari keluarga ya, orang tua kita ya. Jadi orang tua kita kan hidup dalam lingkungan lingkungan kekristenan yang baik gitu ya. Jadi kita itu hidup dalam koridor keimanan Kristen. Itu yang membuat kita bisa bertahan seperti itu. Dari Iya. Dari saya ya gitu ya.
tetap komunikasi gitu ya, walaupun ada kadang sedikit masalah-masalah ya, sepanjang itu kita bisa komunikasikan dengan baik ya, itu pasti akan ada solusinya gitu. Kemudian juga kan kita punya lingkungan lingkungan rohani ya, ada lingkungan rohani kita yang kuat, sama pendeta gitu kita bisa dekat. Kebetulan ibu juga punya teman-teman rohani yang saling membangun gitu ya, jadi haruslah kita positive thinking itu intinya. Oke, terus intinya ya kadang kita saling cinta kali ya. Jadi gampang aja menerima kekurangan ya, paling nggak suka disampaikan nanti baiknya gimana gitu ya. Nah, itu aja. Pertanyaan berikutnya, saat memutuskan melanjutkan hubungan tersebut ke perkawinan, apa yang membuat atau pegangan Bapak Ibu supaya yakin untuk melanjutkan ke pernikahan, dan apa tujuan pernikahan menurut Bapak dan Ibu? Ya itu pertama tadi karena kita memang sudah saling nyambung, komunikasinya enak, merasa nyaman, saya nyaman dengan bapak nyaman dengan saya, komunikasi kita pun nyambung, kita tahan cerita itu lama-lama gitu ya, walaupun hanya minum kopi doang nggak makan, kita tahan cerita. Terus yang kedua itu tadi ya, mungkin saya percaya ya dari sisi umur juga sudah dewasa, sudah matang gitu ya. Terus mungkin dari segi pekerjaan ya, nafkah juga saya percaya bapak juga sudah bisa bertanggung jawab ya, membangun suatu keluarga. Terus keluarga juga mendukung gitu. Kalau dari saya seperti itu. Ya, sama ya. Jadi mungkin tambahan dari Bapak itu kan kalau dalam iman Kristen kita itu kan manusia itu harus melanjutkan generasinya gitu ya. Jadi manusia itu kan kalau disebutkan di Kejadian itu tidak baik bagi manusia itu sendiri ya. Dia harus memiliki pasangan hidupnya ya. Jadi karena sudah cukup umur, cukup pengalaman, kemudian sudah ada pendapatan ya, jadi bisalah dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Direstui itu orang tua ya, iya, keluarga bisalah berlanjut. Jadi setelah menikah, apa yang Bapak dan Ibu rasakan pada kondisi baru menikah, dan apakah Bapak dan Ibu memiliki tujuan hidup yang baru setelah menikah? Kondisi baru yang kita rasakan bahwa kita sudah tinggal dalam satu rumah dengan orang lain gitu ya, yang kita jadi suami kita. Nah itu kondisi baru ya. Selama ini kan mungkin dengan orang tua, dengan saudara-saudara, tetapi kan situasinya sudah agak berubah sedikit. Terus kita juga dulu langsung pindah rumah ya, kalau istilah kami menjayo gitu ya. Nah, jadi itu kan menemukan suasana-suasana yang berbeda ya, lingkungannya juga, bertemu dengan keluarga besar suami saya, bertemu dengan keluarga besar saya gitu. Itu kondisi barunya. Terus tadi tujuannya ya yang pasti ingin membina suatu rumah tangga ya, artinya membina suatu rumah tangga dalam arti kekristenan ya, artinya bagaimana suatu rumah tangga yang dibangun itu benar-benar berdasarkan firman Tuhan ya, bukan karena keinginan dunia kita kan begitu. Terus itu tujuannya ya, tujuan berumah tangga. Terus dia pengen punya anak, pengen punya keluarga yang diberkati ya, seperti itu kalau dari saya. Apa ya, yang mau nambahin? Itu tadi untuk membina rumah tangga. Kemudian salah satu ibadah orang Kristen itu kan hidup dalam rumah tangga gitu ya. Rumah tangga yang bisa kita bina yang baik itu adalah salah satu bentuk ibadah
orang Kristen, ya. Bukan hanya berdoa, bukan hanya ke gereja, tapi salah satu bentuk ibadah kita itu yaitu kita bisa menghasilkan satu keluarga, rumah tangga yang bisa dekat sama Tuhan, memuji Tuhan. Nah itu. Dan selanjutnya, apakah dalam membangun keluarga Bapak dan Ibu pernah mengalami berbagai tantangan yang sulit dan apa solusi dari masalah tersebut? Pernah ya, kalau tantangan itu banyak ya. Jadi mungkin tantangan dalam hal kalau ibu kesehatan ya, jadi ibu sakit gitu ya, sakit butuh perawatan ya. Ibu lama sakit ya, waktu Darel umur SD kelas 1 ibu kena kanker ya, jadi ibu lama berobat di Penang, anak-anak ini ditinggal ya. Jadi bapak merawat gitu ya, jadi 3 minggu sekali pulang ya Pak dari Penang, lihat si Darel ya, lihat adiknya ya, pulang-pulang adiknya udah tahu makan sendiri gitu ya. Jadi tantangannya di situ bahwa memang kita bukan hanya dalam suka saja ya, tetapi dalam duka juga kita tetap harus saling mengasihi. Yang kedua masalah ekonomi ya, namanya kalau berobat ke luar negeri itu pasti butuh dana yang banyak ya. Bersyukur suami saya bisa menerima ya, bisa menerima, mensupport ya. Artinya uang bisa kita cari ya, uang kita bisa cari ya, tetapi intinya kita harus tetap bisa menjaga rumah tangga kita ya, tetap bahagia, sukacita. Puji Tuhan udah 10 tahun ya Tante sebagai pejuang kanker ya. Ya Jose udah gede, Darel udah gede, dulu masih kelas 1 SD, adiknya masih TK gitu ya. Jadi semua karena itulah ya, karena kita di dalam Tuhan, jadi kita diajari ya, seperti dibimbing. Mungkin itu paling berat ya. Ya jadi memang harus dalam berumah tangga ini kita harus punya prinsip ya. Prinsipnya pasti dalam kehidupan kita ini pasti ada masalah. Nah ini harus yang kita pegang ya. Jangan nanti beranggapan kalau berumah tangga itu tidak akan ada masalah. Malah dalam rumah tangga itu pasti akan ada masalah. Solusinya bagaimana ya? Solusinya kita harus paham itu dulu, bahwa dalam berumah tangga karena menyatukan 2 orang ya kan, menyatukan pola pikir yang berbeda. Nah, caranya gimana? Ya itu tadi, kita harus saling mengalah. Nah, jangan kita menuntut misalnya dia yang salah, saya yang benar gitu. Tapi harus cari jalan tengah bahwa dua-duanya itu salah, dua-duanya itu benar gitu. Nah, jadi harus mau mengalah, dan walaupun kita benar harus mau kita mengucapkan minta maaf. Nah, itu yang paling payah ya dalam berumah tangga. Karena kan kita mempunyai egois ya dalam pribadi kita. Tapi kalau kita misalnya mau mengalah, walaupun kita merasa benar, kita mengatakan saya mohon maaf ya, maaf karena saya salah gitu. Nah itu pasti sudah lebih baik lah ya. Jadi nanti bisa diselesaikan masalah-masalah mungkin yang muncul. Kalau dari Om gitu caranya. Banyak juga ya. Dalam keluarga ini, apakah Bapak dan Ibu memiliki komitmen atau pegangan dalam membangunnya, sehingga keluarga Bapak dan Ibu sudah memiliki anak-anak yang sudah dewasa? Apa Iya. Kalau di komitmen? Kalau kita orang Kristen kan nggak boleh cerai kan? Nah itu komitmennya seperti itu. Apapun kelemahan istri kita, apapun kejelekannya, bagaimanapun kondisinya, kita nggak boleh cerai, ya. Nah, komitmennya itu yang pertama yang kita pegangnya. Kemudian komitmennya, ya kita berkomitmen membangun rumah tangga yang memang melayani Tuhan, memuji Tuhan. Jadi itu yang penting. Jadi sehingga kita nanti tahu, oh kita ke depan itu sebenarnya membentuk rumah tangga yang
memang yang sesuai dengan iman Kristen. Jadi kita nanti kalau punya anak kita bina ke arah yang anak-anak yang juga bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya sesuai dengan iman Kristen gitu. Kita juga dalam berumah tangga mengerjakan sesuatu yang memang yang Tuhan sukai. Itu dia harus kita tanamkan dulu. Kemudian juga kalau kita orang Kristen ini kan harus jadi teladan ya. Itu penting diingat gitu. Jadi kita harus jadi teladan. Jadi sama lingkungan di sini juga kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu orang Kristen gitu. Jadi komitmen kita itu yang ya kalau bisa dikatakan visi lah ya. Visi kita membangun rumah tangga itu yaitu tadi menciptakan atau menghasilkan sebuah keluarga yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan iman Kristen seperti itu. Sudah lengkap ya. Pembangunan keluarga, apa-apa saja yang Bapak atau Ibu buat agar keluarga yang terhubung dari awal sampai sekarang? Kalau membangun keluarga itu tetap utuh ya sebenarnya yang pertama komunikasi ya, kita harus tetap bisa sesibuk-sibuknya kita tetap berjalan komunikasi yang baik ya. Terus yang kedua transparan ya, kita nggak boleh nggak jujur ya, jangan beli online tapi nggak tahu suami kita gitu ya. Kalau memang kita dari awal itu transparan ya, dalam hal ekonomi, dalam hal apapun kita suka saling menyampaikan gitu ya. Terus yang ketiga mungkin kita selalu punya waktu luang, kita sempatkan selalu punya family time ya, walaupun hanya sifatnya sederhana, entah hanya olahraga pagi sama ataupun entah makan malam sama ataupun hanya sekedar ngafe sederhana aja di warung agam ya kopi aja ya. Pokoknya kita selalulah berusaha meluangkan waktu ya. Dan juga itu kan memelihara hubungan yang baik dengan suami, istri, anak-anak ya. Kebetulan anak saya juga suka ngafe ya. Ngafe sederhana aja, nggak mesti yang banyak. Terus yang terpenting adalah kita harus rajin lah ibadah ya. Kita punya bapak rohani, konseling, teman-teman rohani ya. Sebenarnya lingkungan ini juga sangat mendukung dalam kita membangun rumah tangga di lingkungan rohani dan keluarga. Kalau itu kamu mau tambahin? Udah pas. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan dalam Oh ya memang sekarang agak rumit ya, karena memang kan semua bebas, informasi bebas gitu ya. Tapi pertama sekali itu kalau kita orang Kristen itu kita harus berdoa ya, karena kalau berdoa itu kan kalau kita ngawasi anak-anak ini nggak bisa 24 jam ya kan. Kayak kalian lah pagi-pagi udah pergi kan, nanti sore baru pulang ya kan. Gimana mengawasinya, sementara pergaulan di luar kita nggak tahu, handphone ada di tangan bebas gitu ya. Jadi kita harus berdoa. Jadi anak-anak ini harus kita doakan ya. Itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, membimbing anak-anak untuk selalu beribadah ya. Jadi hari Minggu harus ibadah. Kemudian ada juga kalau dulu di kita gereja ada namanya pertangyangan ya, tuh James. Kalau di kami namanya jemaat sel ya, kebaktian keluarga-keluarga. Keluarga itu satu yang bentuk apa. Kemudian anak-anak aktifkan di gereja. Nah, mereka ini dulu anak-anak disuruh kalau ada dulu Natal latihan Natal kita antar, ikut Natal, ikut Paskah. Ada kegiatan. Kemudian sudah dewasa ada kegiatan kebaktian remaja kita suruh. Nah, itu untuk yang di dalam gereja ya. Tapi juga dari sekolah juga kita suruh kalau ada kegiatan siswa diikutin semua, karena kan kegiatan siswa itu kan pasti bagus ya. Kalau dia punya waktu
lebih bagus waktunya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ya misalnya pramuka, kemudian misalnya seni yang lain, olahraga, lebih bagus digunakan seperti itu. Nah untuk akademiknya ya kalau bisa ada les bahasa Inggris, les matematika kalau masih ada waktunya. Jadi jangan sampai waktu itu dikosong dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Itu caranya. Kemudian juga membina hubungan dengan keluarga, ya. Jadi kalau waktu-waktu libur kita usahakan juga bertemu dengan keluarga yang lain supaya di ikatan keluarga itu semakin erat. Kalau nggak pernah ketemu kan nggak erat ya. Jadi kalau bisa ketemu sama keluarga yang lain di situ, bisa kadang-kadang kita harus juga nginap ya di situ supaya bisa lebih dekat sama keluarga yang lain. Nah gitu triknya yang kami buat ya dalam rumah tangga bapak dan ibu gitu ya. Mama ya ada waktu lah buat anak-anak ya. Diusahakan selalu ada waktu untuk makan malam gitu ya. Atau saya pas nggak ada waktu makan malam, kadang kan anak-anak ini kadang sore jam 7 udah pergi ada kegiatan di gereja atau pulang bimbel lama gitu ya. Paling tidak pagi-pagi lah ada tegur sapa, pas sarapan gitu ya. Paling tidak ada waktu kita untuk komunikasi, menanyai keadaan seperti itu. Ya kalau orang kita kan mengakui dari iman Kristen, ayah itu adalah kepala rumah tangga, ya. Kepala rumah tangga itu berarti ayah yang bertanggung jawab terhadap keberadaan rumah tangga itu. Jadi ayah itu harus bertanggung jawab pertama sekali terhadap kesejahteraan rumah tangga itu, ya. Kemudian bagaimana supaya rumah tangga itu berjalan dengan baik, sehingga seorang ayah itu harus menjadi teladan, ya, teladan bagi anaknya dan juga bagi istrinya. Nah, itu memang rumit ya, gampang mengucapkan tapi susah melaksanakannya ya. Tapi itu prinsipnya, seorang ayah itu adalah pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu harus memberikan teladan. Kalau teladan itu berarti kan dia sendiri yang harus melakukan pertama sekali. Jadi kemudian panggilan yang kedua ialah yaitu bahwa seorang ayah itu harus bisa melindungi anak-anaknya, ya, melindungi keluarganya, supaya didapatkan nanti satu kenyamanan dalam rumah sehingga anak-anaknya bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Itu mungkin jawaban singkatnya. Dari bapak aja ya. Iya. Ya, jadi makna panggilan ibu itu sebagai ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga juga harus, kalau di Alkitab itu pendamping suami. Jadi artinya patuh dan hormat kepada suami dan mengasihi anak-anaknya gitu ya. Jadi ibu rumah tangga juga ya bisa juga memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, mengasihi untuk keluarganya. Ya memang ya agak rumit memang ya. Kadang ngomongnya sama gampang, tapi pas prakteknya itu ya sabar ini yang harus betul-betul diuji sebagai ibu rumah tangga. Dan selanjutnya, menurut ibu, apa makna seorang anak dari ibu? Ya, anak itu kan pemberian Tuhan ya. Pemberian Tuhan itu merupakan berkat dalam rumah tangga ya. Jadi kalau kita diberikan anak, berarti kita diberkati Tuhan ya. Kita diberikan kesempatan untuk menghasilkan satu generasi ya. Generasi artinya
bagaimana kita bisa menghasilkan satu generasi yang bisa kita lindungi, bisa kita besarkan ya, kemudian bisa kita nanti jadikan sebagai anak yang berkualitas ya, baik itu dari sisi pendidikan ya, nanti dari sisi kehidupannya maupun dari sisi imannya. Yang penting kan dari sisi imannya ya, jangan nanti anak kita ini jadi beban bagi lingkungan, beban bagi keluarga, beban juga bagi bangsa. Kenapa? Nanti kalau udah narkobaan Kan kemana? beban bagi bangsa. Beban bagi, Merusak kalau udah generasi. narkobaan dia beban bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi negara kan juga ya kan. Jadi anak itu adalah pemberian Tuhan, sehingga kita harus merawatnya, mendidiknya, membesarkannya supaya menjadi anak yang baik ya, bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi bangsa, dan juga anak yang beriman. Nanti ya sama sih sebenarnya ya, anak itu adalah berkat yang luar biasa titipan Tuhan ya. Jadi kalau sudah dikasih berkat ya tanggung jawab untuk merawatnya, membesarkannya gitu ya. Jadi kita besarkan, kita didik dalam Tuhan ya, bukan hanya secara fisik saja tetapi secara rohani, itu yang utama. Kalau sesuatu yang takut akan Tuhan itu pasti akan lebih diberkati gitu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu memiliki pesan atau masukan untuk atau orang-orang yang memiliki Pesan Ya, pesannya kalau kita sebelum masuk ke jenjang pernikahan, kita harus meyakinkan diri kita itu bahwa kita itu memang hidup bersama dengan pasangan kita itu ya. Yang kedua, karena kita orang Kristen, kita harus memahami benar ya bahwa pernikahan dalam Kristen itu tidak ada istilah cerai ya, tidak ada istilah cerai, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita ya. Kemudian ya dalam orang Kristen itu ya yang tadi tuh komitmen ya, visinya ke depan tuh mau jadi apa keluarganya itu. Nah, jadi kalau visinya kan, kalau di orang Kristen itu kan salah satu bentuk ibadah itu adalah membentuk keluarga ya. Membentuk keluarga itu adalah satu kegiatan ibadah. Jadi kalau kita beribadah berarti kita itu kegiatannya adalah untuk melayani Tuhan dan memuji Tuhan. Itu kalau dari sisi iman ya. Tapi kalau dalam sisi kita bicara sekuler ya, orang bilang mengatakan sering begini, ketika kita mampu mengucapkan minta maaf pada sesuatu yang kita merasa kita benar ya, baru bisa kita berumah tangga. Kalau tidak mampu jangan berumah tangga ya. Nah, itu kalau apa? ya, pesannya kepada anak-anak zaman sekarang ya, yang memiliki hubungan yang akan membangun suatu rumah tangga, pesan saya yaitu kalau saya sih komunikasi ya. Segala sesuatu yang masih bisa dikomunikasikan itu pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, harus bisa menahan ego ya. Artinya nggak boleh gitu terus-terusan menang. Artinya ada saatnya kita juga tetap mengalah demi kebersamaan ya. Egosentris namanya ya, boleh ya. Terus itu ya, kita harus belajar terus ya. Dalam berumah tangga ini nggak ada istilahnya berhenti belajar ya. Belajar waktu anak-anak masih kecil juga belajar bagaimana merawat anak kecil. Setelah besar lain lagi sifatnya, makin dewasa lain lagi gitu. Terus menjalin hubungan itu juga perlu diperhatikan ya, masukan-masukan dari orang tua ya, dari
lingkungan rohani kita, dan apa namanya istilahnya jujur lah gitu ya, jujur ya, jangan suka bohong-bohong apa ya, karena bohong-bohong itu kan awal terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan ya, jujur. Kalau menurut saya itu ya artinya lingkungan yang buruk itu bisa mempengaruhi kebiasaan yang baik. Beradalah pada lingkungan yang baik, kalau kamu tidak akan bisa dibawa lagi gitu ya. Oke, menurut saya itu ya, tadi udah digarap semua sama Bapak. Ada lagi? Mungkin itu saja pertanyaan dari kami semua. Terima kasih ya Papa dan Mama untuk menyediakan waktunya beberapa menit atau sekitar 30 menitan, dan kami mengucapkan terima kasih karena telah memberi sebuah pelajaran, pemahaman agar kami dapat mampu memilih pasangan hidup kami dengan baik dan benar. Terima kasih. Mungkin itu saja video interview dari pelajaran agama bertema keluarga. Terima kasih.